menggunakan VR dan AR. Virtual Reality VR dan Augmented Reality AR adalah teknologi bertujuan merangsang persepsi dan indera dari penggunanya. Pengguna user dapat merasakan berada di dunia lain dan berinteraksi di dalamnya. Dalam virtual reality VR, perangkat utama yang Anda perlukan adalah headset VR. Headset VR ini dapat Anda komunikasikan dengan konsole untuk dapat berinteraksi dalam sajian virtual dari perangkat headset. Biasanya, headset VR perlu dikoneksikan dengan laptop atau PC agar user dapat merasakan pengalaman yang diinginkan. Augmented Reality AR tidak memerlukan seperangkat alat khusus untuk menikmatinya. Sebagai contoh, hanya memakai aplikasi smartphone atau tablet yang memiliki aplikasi AR dalamnya. Selanjutnya, kami memakai contoh produk aplikasi arah kampus berbasis Augmented Reality AR. Aplikasi AR Kampus merupakan aplikasi berbasis operasi Android yang menggunakan teknologi Augmented Reality Location Based Service berfungsi untuk mengidentifikasi lokasi dengan memanfaatkan titik koordinat yang tercatat oleh hasil perangkat GPS Global Positioning System. Sistem dan penggunaan aplikasi. Analisa yang digunakan pada sistem aplikasi ini yaitu menggunakan sudut pandang pengguna, di mana satu pengguna hanya bisa mengakses satu user saja untuk bisa menikmati hak akses, pencarian lokasi, atau pencarian gedung yang ingin dituju di area universitas. Aplikasi ini memiliki 3 menu utama. Yang pertama yaitu pencarian lokasi. Ketika pengguna memilih menu ini dan memasukkan keyword lokasi yang ingin dituju, maka akan muncul informasi dan arah berbasis augmented reality. Informasi jarak ke lokasi seperti deskripsi singkat mengenai lokasi, jarak tempuh waktu, denah berbasis Google Maps. Yang kedua yaitu petunjuk lokasi. Ketika pengguna memilih menu ini, maka akan muncul cara-cara penggunaan aplikasi yang dapat mempermudah pengguna untuk bisa menuju ke tempat yang dituju di area universitas. Yang ketiga adalah menu utama aplikasi ini, di mana ketika pengguna memilih menu ini, maka akan muncul deskripsi dan penelitian yang digunakan dalam aplikasi ini. Nah, sebelum kamu menggunakan aplikasi arah kampus ini, kamu perlu tahu nih jenis piranti apa yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya. Nah, di sini ada hardware. Berikut ini spesifikasi yang kamu butuhkan untuk mengoperasikan aplikasi arah kampus. Yang pertama ada prosesor Intel Core i3, i5, i7, dan yang setara dengannya. Kamu juga membutuhkan OS Windows 7, 8, 10 yang menggunakan 64 bit atau OS lain seperti Linux yang lebih ringan atau mungkin Linux Win yang mirip seperti Windows atau OS lain seperti Mac dan yang lain yang setara dengannya. Kamu juga membutuhkan 4 GB RAM minimal. Ini minimal loh ya. Nah, 8 GB ini lebih direkomendasikan. Kamu juga perlu menyisakan 2 GB RAM ruang disk kamu agar pengoperasiannya lebih lancar. 500 MB untuk IDE-nya dan 1,5 GB untuk Android SDK dan Citra sistem emulator. Nah, yang terakhir, kamu juga perlu sistem operasi Android dan wajib memiliki sensor akselerometer, sensor GPS, dan sensor kompasnya. Nah, kemudian untuk perangkat softwarenya, kamu butuh Android Studio, Framework Beyond AR, Notepad++, Exam, dan aplikasi browser seperti Google Chrome. Nah, Exam di sini berfungsi sebagai database server seperti Apache dan MySQL. Nah, untuk perangkat pengujian aplikasinya,
Kamu bisa menggunakan smartphone Xiaomi Redmi Note 5 dengan spesifikasi prosesor Snapdragon 636 octa-core 1,80 GHz dengan memori RAM 4 GB dan penyimpanan internal sebesar 64 GB. Dengan sistem operasi Android Oreo 8.1.0. Selanjutnya ada manfaat aplikasi arah kampus. Manfaat dari aplikasi arah kampus yaitu membantu memudahkan user atau pengunjung universitas mencari arah lokasi di dalam area universitas, informasi jarak ke lokasi, informasi deskripsi singkat tentang lokasi, serta informasi dan posisi lokasi berbasis Google Maps. Cara kerja produk dan implementasinya. Implementasi cara kerja produk dapat dilakukan dengan menggunakan smartphone berbasis Android, sehingga dapat mempermudah penggunanya untuk mencari suatu lokasi. Di sini ada cara kerja menu utama aplikasi. Langkah pertama yang harus pengguna lakukan yaitu mengklik logo aplikasi. Di situ, aplikasi akan menampilkan halaman utama. Langkah yang kedua, pengguna klik menu cari lokasi. Lalu aplikasi akan menampilkan list nama lokasi. Lalu yang ketiga, pengguna klik menu petunjuk. Di situ aplikasi akan menampilkan daftar petunjuk. Langkah yang keempat, pengguna klik menu tentang. Aplikasi akan menampilkan informasi teks mengenai deskripsi dari aplikasi tersebut. Yang kedua, ada cara kerja submenu cari aplikasi. Langkah yang pertama, pengguna klik nama lokasi. Misalnya di sini lokasinya yaitu Gedung Giriloka. Lalu, aplikasi akan menampilkan tampilan objek augmented titik lokasi dan aplikasi akan menampilkan informasi jarak dari titik lokasi pengguna ke lokasi gedung tersebut. Lalu, yang kedua, pengguna klik tombol denah posisi. Lalu, aplikasi akan menampilkan denah posisi lokasi tersebut. Lalu, yang ketiga, pengguna klik tombol info lokasi di halaman Giriloka. Nah, di situ aplikasi akan menampilkan deskripsi gambar dan teks informasi mengenai gedung tersebut. Selanjutnya, yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan produk. Kelebihan yang pertama yaitu aplikasi ini dapat dijalankan dengan smartphone. Yang kedua, aplikasi ini sederhana dan mudah didapatkan. Yang ketiga, aplikasi ini terdapat fitur menampilkan deskripsi gambar dan informasi lokasi. Sedangkan kekurangannya yang kami dapatkan itu ada dua. Yang pertama, tidak adanya fitur untuk memperbaharui aplikasi, dan yang kedua itu tidak adanya fitur minimap.